Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Tia. Malam ini aku akan membawakan cerita yang aku ambil dari Twitter berjudul Sorop yang dituliskan oleh Simple Man, yang kemudian aku sampaikan kepada kalian. Jadi sorop itu adalah waktu petang hari atau pergantian waktu dari sore ke malam. Waktu yang dimana orang tua banyak menyembunyikan anak-anaknya di rumah karena dipercaya ada sesuatu yang mulai keluar. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas. Kula niki aslinya saka keluarga sing gak neko-neko. Bapak, ibu, pakde, bule, simbah, iku, kabeh wong api. Aku percaya niku mas. Tapi pancen tekan garis keturunan Mbah Nang, niku pendatang sing kemudian rabi karo Mbah Do. Yang Jawa asli, keluarga kulo usahane iku berdagang. Nggak ono sing aneh sampai Pak De nggowo manto mbak niku, mbak sing bakal dadi bude kulo mangke. Saat itu Hanif masih berada di bangku SMP kelas 7. Waktu itu selesai sholat maghrib. Selesai sholat bersama, keluarga mereka menuju dapur untuk makan bersama. Saat itu Hanif yang terakhir datang. Tapi saat ia akan duduk, ayahnya berbicara dengannya. Ndok, Pak De dereng manto, tolong celuke budemon yang kamar, wes wayahe mangan. Hanif terdiam lama seperti melamun, namun kemudian ia pun berjalan ke arah kamar Pak De. Kamar Pak De ini berada di sisi kanan rumahnya jika berjalan dari arah dapur. Langit sudah mulai gelap, dapat dilihat dari celah-celah genting tua yang berada di rumahnya. Bagian yang tidak disukai dari rumahnya ini adalah kamar Pak D-nya. Dia pun melamun untuk kesekian kalinya. Dia terdiam dan ragu apakah dia akan tetap masuk ke kamar Pak D-nya atau tidak. Karena dia sangat tidak suka dengan kamar itu, apalagi berpikir untuk masuk ke dalamnya. Dia pun masih terdiam dan ragu untuk membuka pintunya. Untuk beberapa saat hingga akhirnya dia memutuskan untuk menutup pintu. Tok tok tok. Namun tidak ada jawaban. Kemudian dia berkata, "Bude, niki Hanif. Panjenengan sampun wancine dahar." Tetapi dia tidak mendengar jawaban satupun. Dia mengira mungkin budenya tengah tidur. Namun samar-samar dia mendengar suara mendengus dari dalam kamar, seperti menggeram. Anehnya terdengar kasar. Meski suara itu halus, namun dia bisa mendengarnya. Suara itu masuk ke telinganya dengan cara lembut. Kemudian dia pun perlahan mendorong pintu kamar budenya itu. Ketika dia membuka kamarnya begitu gelap. Hanif tahu itu karena hanya Pak D-nya yang biasa menyalakan lampu. Ia pun tak mengerti kenapa budenya menyukai keadaan kamar gelap seperti itu. Sebenarnya dia sangat penasaran dengan hal itu, namun dia bingung ingin menanyakannya kepada siapa. Kenapa Bude menyukai kamar yang gelap gulita seperti itu? Namun, dari arah celah-celah kamar, terdapat cahaya luar yang masuk ke kamar sehingga dia bisa melihat kalau budenya itu sedang tidur, menghadap ke tembok. Namun, kondisi tubuhnya ganjil. Ia meringkuk seperti orang kedinginan di sudut kasur kaku itu. Hanif hanya diam. Ternyata suara mengeram itu berasal dari sana, berasal dari budenya. Aroma lembab, dinginnya lantai, serta bau apek dari debu yang membuat Hanif membenci kamar ini. Ia tak tahu alasan sebenarnya selain alasan-alasan tersebut. Namun dia sangat tidak suka berada di kamar ini. Namun kondisi di kamar ini begitu mencekam. Siapapun akan merinding bila tahu orang seperti apa budenya itu. Bude, 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 panggil Hanif. Si Hanif pun berjalan sedikit demi sedikit mendekat ke arah budenya. Budenya masih meringkuk seperti orang menggigil kedinginan. Hanif masih berusaha memanggil-manggil budenya. Dengan perlahan, tangan Hanif yang pendek berusaha untuk menjangkau tubuh budenya yang berada di sudut kasur. Namun, sayang sekali gadis itu tak bisa menjangkaunya kecuali dia ikut naik ke atas kasur, yang akan menimbulkan suara berderit yang cukup keras. Namun di lain hal, ia harus mencari tahu tentang bibinya, apakah ia sedang sakit atau tidak. Suara kasur pun berbunyi, namun budenya seperti tak peduli. Ia masih menggeram sendirian di sudut kasur. Tangan kecil Hanif pun kemudian menyentuh punggung budenya.
Namun ada yang aneh. Badan yang terbungkus kain itu terasa kulit yang begitu dingin. Hanif terdiam sejenak. Namun tiba-tiba budenya berhenti menggeram. Tubuhnya diam tak bergerak. Namun Hanif merasa semakin aneh. "Bude, bapak ngengken kulo," Hanif berkata. Namun budenya tetap diam. Dia diam seperti patung. Namun setelah beberapa saat, budenya ini berniat untuk membalik muka dan menghadap ke arah Hanif. Namun terdengar suara seperti orang sedang bergumam kesal, seperti marah. Hanif tak bisa mendengar dengan jelas. Namun ia bergerak mundur karena dia merasa takut. "Ndok, Bude sok njaluk tulung." Hanif terdiam. Suara Bude terdengar lain. Suaranya samar-samar serak. "Ndok, nyedek oh, nggak usah wedi, Rene." Hanif pun tergiur. Perlahan ia mulai mendekat. Saat Hanif merangkak mendekati budenya, tangan keriput yang dari tadi diam tiba-tiba mencengkram lengan Hanif. Hanif pun kaget. Sebelum dia bisa melihat muka budenya, tiba-tiba telapak tangan menutup mata Hanif. Ia menarik Hanif dan menggendongnya menjauh dari budenya. Hal yang terjadi selanjutnya adalah Hanif melihat Pak D menutup pintu kamarnya. Pak D berkata bahwa Bude sedang tidak enak badan dan dia belum bisa bergabung dengan yang lain. Pak D meminta Hanif untuk kembali ke dapur, sedangkan Pak D masuk ke kamar kembali. Sesaat sebelum pintu tertutup, Hanif melihat Bude dengan wajah keriput, rambut yang acak-acakan, dengan mata melotot menatap ke arahnya sambil tersenyum menyeringai. Persis seperti wajah nenek-nenek di film-film setan. Namun Hanif tak pernah menceritakan ini kepada siapapun. Simpang siur tentang keanehan Bude tak hanya menjadi perbincangan keluarga tetapi juga perbincangan tetangga. Pernah ada 2 orang warga saat itu sedang berjaga malam. Mereka mengaku melihat seorang wanita berjalan sendirian dengan baju putih melintasi kuburan. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya mereka mengikutinya. Kebetulan pada hari itu ada sesepuh yang meninggal. Entah bagaimana, di salah satu kuburan mereka menemukan perempuan yang posisinya sedang berjongkok seperti sedang berdoa. Untuk menghindari kesalahpahaman, mereka pun perlahan-lahan mendekat untuk melihat siapa dan apa yang dilakukan oleh perempuan itu malam-malam berada di kuburan. Saat itulah mereka yakin bahwa wanita yang sedang berjongkok itu adalah Bude Hanif. Ia sedang melahap tanah seolah-olah itu adalah nasi yang berada di atas piring. Sebenarnya saat cerita itu tersebar, banyak yang tak percaya. Tapi sayang, lebih banyak orang yang percaya dengan cerita itu. Hanif dan keluarganya sendiri tak tahu harus berekspresi seperti apa. Namun, Pak D mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Sampai perlahan-lahan, semua menyadari keanehannya. Kejadian ini berada di dapur. Hanif, Isti, dan seluruh keluarganya sedang berada di meja makan. Lauk, nasi, semuanya tersaji di hadapan mereka. Namun Bude tidak makan. Ia hanya melihat kami makan dengan ekspresi wajah kosong. Nasi yang berada di atas piringnya pun tak disentuhnya hingga dingin. Semua tak ada yang berani menegurnya, bahkan Pak D sendiri seolah-olah tidak melihatnya. Hanif dan Isti pun beberapa kali mencuri-curi pandang. Wajah wanita itu terlihat begitu kacau. Ia terlihat beberapa kali tersenyum sendirian. Perlahan Bude terlihat mulai melahap nasi, meski dengan cara yang sedikit aneh. Ia mencengkram nasi putih dan melahapnya bulat-bulat seperti orang yang tak pernah makan. Tanpa menyentuh lauk sedikit pun, ia hanya memakan nasi putih saja. Malam itu, Hanif melihat Bapak, Ibu, dan Pak D sedang berbicara. Mereka duduk di ruang tengah. Mereka membicarakan rumor-rumor miring. Namun Pak D percaya dan berkata bahwa itu semua hanya isu. Istrinya sedang sakit karena usahanya sedang bangkrut. Ditambah lagi, ia baru saja kehilangan jabang bayi. Ia meminta waktu setidaknya untuk sembuh. Namun puncak dari masalah ini adalah saat ibu dan bapak menemukan Bude yang sedang merobek daging kucing di tengah lorong. Waktu itu bapak dan ibu tak bisa menahan lagi. Mereka memutuskan bahwa Bude dan Pak D harus pergi dari rumah. Ndok, kamu ndak pulang? Kamu ndak kangen sama bule? Semua saudara sepakat kalau rumah ini menjadi rumah kamu.
Pulang ya Ndo, biar rumah ini ndak kosong. Kosong kenapa sih bule? Kan di rumah ada Pak De sama Bude. Wanita di ujung telepon terdiam sebentar, hening yang cukup lama sebelum ia berkata bahwa Pak De sudah tidak ada. Hah? Nggak ada gimana? Tanya Isti yang duduk di samping Hanif yang tak kalah terkejut mendengarnya. Pulang dulu ya Ndo, ceritanya panjang. Melihat kakaknya yang menunggu jawaban, Isti pun berkata, Pak De meninggal Mbak. Bule mau kita pulang. Hanif pun terdiam. Bude pergi, ada masalah di rumah. Sebelum dia meninggal, dia memanggil-manggil nama kita. Setelah mendengar hal itu pun mereka bergegas dan berkemas, kemudian menuju ke stasiun, bahwa mereka harus pulang. Namun Hanif merasakan firasat yang buruk, karena dia nggak bercerita kepada Isti bahwa semalam dia bermimpi. Ia bermimpi melihat Pak De melambai-lambaikan tangan kepadanya. Konon istilah itu disebut dengan wangkrung. Sebuah mimpi di mana kita dipertemukan dengan orang yang kita rindukan. Konon jika kita pergi ke tempat orang yang melambai-lambaikan tangan, orang yang sudah meninggal itu, kita juga akan ikut meninggal tetapi di dalam tidur kita. Orang Jawa zaman dulu sering menemui hal-hal seperti ini. Masalahnya, Hanif tuh baru tahu kalau Pak D-nya itu meninggal. Meski harapan Hanif bahwa bule itu hanya berbohong biar mereka tuh pulang, tapi sebagaimanapun Hanif tuh merasa bahwa Pak D itu sebenarnya orang yang baik. Ibu dulu sering bercerita, sebelum beliau kehilangan istri pertamanya, ia sering membantu untuk menggendong Hanif yang masih kecil pada saat itu. Di bawah pohon jambu di depan rumahnya. Saat itu Hanif pun tidak bisa lupa dengan kejadian yang menimpa ibunya di waktu sorop saat itu. Waktu itu hari menjelang maghrib, ibu sedang menanak nasi di depan tungku. Ada seorang nenek tua yang melintas di belakangnya. Sebenarnya ibu tak bisa melihatnya, namun ibu bisa merasakan kehadirannya. Sosoknya bersanggul, berbadan bungkuk, dan mengenakan jarik. Ia senang berada di sekitar dapur. Sebenarnya ibu sudah biasa dengan kehadirannya, namun sorop itu berbeda. Ia merasa nenek tua itu memandanginya dari sudut dapur. Aneh, tak biasanya ia seperti itu. Tak hanya itu, nasi yang sudah seharusnya matang itu tak kunjung matang. Namun malah nasi itu berbau bangkai. Hal itu membuat ibu sontak muntah-muntah. Sampai akhirnya ia tak tahan menahan rasa sakit dari dalam tenggorokannya. Ia memuntahkan tanah berbau busuk. Setelah kejadian itu banyak hal buruk yang terjadi. Ibu yang hanya bisa terbaring sakit merasakan ada sesuatu yang hitam besar tinggal di rumahnya. Ia sekali lagi tak bisa melihatnya tapi hanya bisa merasakannya. Waktu malam hari saat Hanif sedang tertidur, ia sempat mencium sesuatu yang berbau wangi. Ia tak tahu dari mana asalnya, namun ada belayan tangan dingin yang membelai-belai rambutnya. Ketika ia melihat siapa yang ada di sampingnya, namun ia tak menemukan siapapun. Setelah itu, mereka pun mendengar bahwa ibunya menjerit. Akhirnya mereka berdua turun ke bawah, di mana kamar orang tuanya berada. Dan mereka melihat bapak tengah memegangi tangan ibu yang lagi menjerit. Sedangkan di bawah kaki mereka terlihat rambut menjuntai berjatuhan bersama dengan darah. Hanif tak akan bisa melupakan wajah ibu yang terus melotot ke arah bapak yang tengah beristighfar sambil memegangi tangan ibu. Ibu bergumam kemudian menjerit, "Rumah ini bukan rumah milik kalian. Pergi sana!" Tak lama ibu menggigit leher bapak, merobek daging di pundak bapak sehingga membuat bapak menjerit dan bapak melepaskan pegangannya. Sementara daging yang ibu robek dari pundak bapak itu ibu kunyah dan ditelannya, kemudian memuntahkannya. Malam itu ibu terlihat seperti orang sinting. Kemudian bapak akhirnya memanggil temannya yang merupakan orang pintar. Setelah beliau datang dan beliau masuk ke kamar ibu, beliau tak henti-hentinya menatap langit-langit kamar ibu sambil membaca sesuatu. Namun ada hal yang membuat Hanif sangat penasaran. Ia berkata, "Rumah ini tidak benar." Perlahan-lahan makin banyak tamunya. "Ada yang pernah puasa surup ya di rumah ini?" tanya bapak itu.
Hanif yang meskipun waktu itu masih kecil, ia bisa menangkap bahwa raut wajah bapak itu berubah. Sembari menyisir rambut ibu bersama Isti, ibu hanya bisa menangis. Kemudian bapak menarik tangan temannya, lalu mengajaknya berbicara empat mata. Bapak menyembunyikan sesuatu. Tak lama, lelaki parubaya itu menuju ke arah kamar Pak D. Anehnya, belum juga pintu itu terbuka, paman itu menutup hidungnya. Lalu kemudian ia masuk. Kemudian ia dan dibantu bapak menjungkir balikan tempat tidur yang ada di kamar itu. Di sana, mereka berdua mencungkil satu persatu keramik yang ada di situ, kemudian meletakkan sesuatu sebelum menutupnya kembali. Kemudian paman itu mendekat ke arah ibu dan membacakan doa, kemudian beliau pulang. Konon setelah kejadian itu, Hanif mulai merasa aneh. Setiap menjelang maghrib, bapak selalu masuk ke kamar Pak D dan menguncinya, dan tidak membiarkan siapapun masuk. Tak lama pun kondisi ibu semakin membaik. Ibu mulai bisa berjalan, meskipun tak bisa berlama-lama. Namun sebaliknya, kondisi bapak yang mulai aneh. Bapak terlihat kurus dengan mata yang lelah. Hanif dan Isti pun mulai penasaran. Mereka akhirnya berniat untuk melihat apa yang terjadi di balik pintu itu melalui lubang kunci. Hanif yang tahu bapak udah masuk ke kamar Pak D, kemudian ia mengintip. Di sana ia melihat bapak sedang membelakangi pintu. Bapak menatap ke arah jendela yang terkunci dengan gorden berwarna putih. Hanif tak tahu apa yang sedang dilakukan bapak, namun dia melihat bapak menggoyang-goyangkan kaki dan badannya seolah sedang menimang bayi. Hanif tercekat dan tak mengerti sebelum akhirnya ia sadar bahwa di sekeliling bapak tuh ada banyak sosok yang tak dikenal, terutama sosok mata wanita tua yang memandang Hanif dari lubang kunci.